Do you wanna know? Well, I've been thinking about you. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan tematik. Mari kita belajar ya. Masih di kelas 4, tema 1, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Yang sebelumnya ada pembelajaran 1 dan 2, 3 dan 4, dan sekarang 5 dan 6. Silahkan yang mau melihat pembelajarannya sebelumnya bisa ke beranda Rumah Karir Channel, dan untuk memudah mencarinya langsung saja ke playlist. Di situ ada materi kelas 4, materi kelas 5, dan materi kelas 6. Silahkan teman-teman bisa mencari sesuai kebutuhannya. Ya, masih di tema 1, indahnya kebersamaan. Pembelajaran kelima itu yang pertama muatan SPDP. Yang akan dibahas hari ini yaitu menari dengan lagu pengiring lir-ilir. Nah, tari akan lebih indah jika diiringi dengan lagu. Hitungan gerakan dalam tarian dapat disesuaikan dengan lagu pengiring. Lagu pengiring juga dapat membantu menguatkan ekspresi tari tersebut. Nah, ini lagu lir-ilir lagunya itu berasal dari Jawa Tengah ya teman-teman. Nah, lagu lir-ilir ini menggunakan tempo adante. Adante itu sangat lambat ya, sama saja agak lambat ya. Nah, saya akan menyanyikan sedikit, mohon maaf karena suara saya itu tidak bagus. Jadi saya akan menyanyikan sedikit saja untuk memperkenalkan ke teman-teman ya. Lagu lir-ilir itu kayaknya malah teman-teman itu tidak asing lagi ya dengan lagu lir-ilir ini. Oke, saya akan nyanyikan sedikit saja. Lir-ilir, lir-ilir, tandure wis sumilir, ta ijo royo-royo. Seperti itulah ya kurang lebih. Ya, oke, lanjut untuk teman-teman untuk memahami lagunya selanjutnya, teman-teman nanti akan mendengar di lain waktu. Ya. Nah, selanjutnya itu pembelajaran kelima, muatan IPS. Nah, perayaan hari-hari besar keagamaan. Keragaman yang dimiliki Indonesia salah satunya adalah keragaman agama. Ada 6 agama yang diakui pemerintahan Indonesia, seperti yang pembelajaran 1 dan 2 juga sudah dibahas. Yang pertama yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, untuk kali ini, kalau kemarin kan tempat ibadah Alkitab kitabnya ya. Nah, kalau ini perayaannya ya. Nah, Islam ya, itu hari perayaannya Idul Fitri merupakan hari besar keagamaan umat Islam. Dirayakan setiap tanggal 1 Syawal penanggalan Hijriah. Sebelum Idul Fitri, umat Islam melaksanakan ibadah puasa selama sebulan. Pada saat Idul Fitri, umat Islam mengunjungi sanak saudara untuk berkumpul dan bermaaf-maafan. Yang kedua ini perayaan Natal. Natal merupakan hari besar keagamaan umat Kristen dan Katolik. Nah, diperingati setiap tanggal 25 Desember. Natal merupakan peringatan hari kelahiran Yesus. Dan hari Natal dirayakan dengan penuh sukacita. Nah, selanjutnya ini Nyepi. Nyepi merupakan hari besar keagamaan umat Hindu. Nah, dirayakan setiap tahun baru Saka pada penanggalan Saka. Saat perayaan Nyepi, umat Hindu berdiam diri di rumah tanpa melakukan aktivitas apapun selain berdoa dan introspeksi diri. Yang keempat adalah Waisak. Waisak merupakan hari besar keagamaan umat Buddha. Nah, perayaan Waisak di Indonesia biasanya dipusatkan di Kompleks Candi Borobudur. Ya, selanjutnya yaitu Tahun Baru Imlek. Nah, Imlek merupakan hari besar keagamaan umat Konghucu. Perayaan Tahun Baru Imlek dimulai dari hari pertama pada bulan pertama penanggalan Tionghoa. Nah, pada perayaan tersebut terdapat tradisi pembagian angpau setelah sembahyang di kelenteng. Ya, lanjut ke pembelajaran 6, muatan PPKN. Kerjasama di lingkungan rumah. Contoh kerjasama di lingkungan rumah yaitu kegiatan berkeliling lingkungan pada malam hari, yaitu ronda. Ya, ronda bertujuan untuk menjaga keamanan lingkungan sekitar. Ronda dilaksanakan dengan berjalan kaki, bersepeda, dan dengan kendaraan bermotor. Warga bergiliran ronda untuk memberi perlindungan dan pengamanan bagi warga.
Nah, contoh lainnya itu kerja bakti. Contoh kerja bakti yang biasa dilakukan oleh warga itu membersihkan sampah yang menyumbat selokan, memperbaiki jalan, dan memperindah taman. Selanjutnya itu kegiatan gotong royong menolong warga yang mengalami musibah. Saat terjadi bencana, para relawan bergotong royong memberikan bantuan berupa makanan, tempat pengungsian, dan pakaian kepada warga. Ini contoh kegiatannya ya teman-teman. Nah, yang keempat itu persiapan hari kemerdekaan. Siapa nih yang selalu menunggu-nunggu hari persiapan kemerdekaan? Nah, karena masih keadaan pandemi, berarti sudah dari 2020 ya teman-teman. 2 tahun ini untuk perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia kurang meriah karena ada pandemi. Semoga pandemi segera selesai supaya kita bisa melaksanakan lomba-lomba lagi untuk meramaikan kemerdekaan. Nah, seluruh warga yang berbeda suku dan agama bekerja sama untuk mempersiapkan perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya yaitu bahasa Indonesia membuat ringkasan teks dengan peta pikiran. Peta pikiran yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat dijadikan acuan untuk membuat ringkasan. Meringkas isi teks sama dengan menulis kembali isi teks secara singkat. Nah, langkah-langkah membuat ringkasan teks ya. Itu yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Yang kedua, gunakan kalimat tanya. Apa? Ini singkatannya itu adik Simba ya. Nah, ini apa, siapa, mengapa, bagaimana, di mana, kapan, untuk mengetahui kejadian yang diceritakan dalam teks ya. Ini untuk menyingkat pertanyaannya itu disingkat adik Simba ya. Catatlah hal-hal penting yang kamu temukan saat membaca teks. Yang keempat, buatlah peta pikiran untuk mencatat gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragraf. Yang kelima, buatlah ringkasan berdasarkan peta pikiran menggunakan bahasamu sendiri. Dan yang keenam, urutkan peristiwa harus sesuai dengan isi teks sebenarnya. Yang ketujuh, gunakan kalimat yang ringkas, hindarilah pengulangan kalimat dan bahasa yang tidak efektif. Ya, cukup sekian untuk pembelajaran tema 1, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Ya, untuk selanjutnya yaitu pembelajaran subtema 3 ya teman-teman, masih di tema 1. Silahkan tunggu untuk konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran.